Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan akan mereview materi mengenai anti korupsi. Sebelum memulai anti korupsi, kita mengenali dulu nilai-nilai dasar anti korupsi. Apa saja sih? Yaitu ada nilai kejujuran, di mana kita harus berperilaku jujur dalam menjalankan semua tugas, baik itu dalam lingkungan pekerjaan maupun kehidupan bermasyarakat. Kemudian, kepedulian. Kepedulian ini kita harus tumbuhkan dari diri kita sendiri agar dapat mengetahui situasi dan kondisi di lingkungan sekitar tempat kita bekerja. Kemudian, kemandirian. Kita artinya tidak bergantung terhadap siapapun, memiliki kemampuan diri sendiri dan berdiri sendiri. Kemudian, kedisiplinan. Kedisiplinan ini merupakan suatu hal yang harus kita miliki, yaitu dalam bentuk mandiri terhadap kegiatan sehari-hari dan lain-lain. Kemudian, tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab baik melalui instansi kita bekerja atau melalui masyarakat umum. Dan kerja keras. Hasil kerja keras ini akan membuahkan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan kesederhanaan. Banyak sekali orang-orang berambisi bahwa menjadi ASN itu menjadi kaya, padahal ASN itu adalah mengabdi kepada negara, sehingga kita harus memiliki sifat atau nilai kesederhanaan. Kemudian keberanian. Kita harus berani mengambil keputusan, kita harus berani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan keadilan, yaitu berlaku adil terhadap siapapun, tidak memandang ras, golongan, ataupun agama. Kita lanjut ya teman-teman. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dari ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, berperilaku curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, kemudian berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi, teman-teman, yaitu unsur subjektif, terdiri dari setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Dan ada unsur objektif juga, yaitu janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Contohnya uang, akta, dan surat lain-lain. 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesempatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Jadi kedua pihak ini sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Korupsi ekstraaktif. Ekstro berarti di luar, yaitu adalah korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap,
guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Korupsi investif, yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan ini diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Misalnya kita akan membawa saudara kita ke suatu instansi, padahal nilainya atau kemampuannya belum sampai sana, tapi karena kita membawa dia, jadi dia lebih cepat diterima, seperti itu contohnya. Korupsi autogenik, yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui oleh sendiri. Dan korupsi suportif adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan pihak korupsi yang lain. Dan korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Dampak negatif korupsi ini secara umum adalah merugikan negara, merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Mempengaruhi tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modalnya ke luar negeri, peminjaman, kemudian gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dampaknya terhadap tata politik, seperti contohnya ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan tata administratif, itu tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Kemudian yang terakhir yaitu tata sosial budaya, yaitu revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Nilai-nilai dasar anti korupsi diantaranya jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil yang harus dimiliki oleh seorang aparatur pemerintah dalam menjalani perannya sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik. Implementasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kerja, seperti lingkungan yang berintegritas, misalnya perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif, yaitu lingkungan di mana kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Proteksi integritas, misalnya pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran diri, kita memproteksi diri sendiri. Perubahan sistem nilai, misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran diri, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar yang negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Demikian teman-teman, semoga dapat menjadikan ASN kita anti korupsi di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.